Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan di majelis ilmu guna mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tema kita di sore hari ini, dan ini mungkin pembahasan untuk para orang tua dan juga para guru, ya, atau siapa saja yang ingin mengarah kepada dua perkara itu. Nah, akan diharapkan dari pelajaran ini, dari hal yang hendaknya diperhatikan, dari ilmu-ilmu yang merupakan kewajiban untuk kita semuanya. Ya. Dan materi yang kita akan kaji di sini tentang masalah soal dan jawab dalam masalah tauhid untuk anak muslim. Ya, pembahasan ini kita rangkum dari beberapa buku, dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang paling pokoknya kan ada buku Al-Usul Ats-Tsalatsa. Itu kita ambil dari situ sebagiannya. Kemudian juga ada buku Talqin Usul Al-Aqidah. Kemudian juga ada buku yang ketiga itu Ta'lim As-Sibyan At-Tauhid. Hanya itu belum kita bahas ya, baru kita baca sebagian kemarin, tapi mungkin nanti kita akan ulangi insyaallah taala. Ya. Nah, ini diantara sebagian buku-buku yang kita padukan dalam pembahasan ini. Dan juga ada sumber-sumber yang lain, tapi tidak terlalu banyak ya. Tapi pokoknya pada beberapa buku tadi, dari buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Sisi pentingnya kita mempelajari pembahasan ini sangat penting sekali ya. Apalagi kalau dia sebagai orang tua, apakah ayah atau ibu, dia punya anak misalnya, atau kalau dia misalnya seorang guru di sekolah, di TK atau SD, ya, ini dari hal-hal yang wajib untuk dipelajari sebagai penanaman tauhid untuk anak-anak, ya. Dan juga sudah kita terangkan ya, dari metode para sahabat dalam mempelajari tauhid atau dalam mempelajari ilmu agama, itu mereka mempelajari tauhid dulu sebelum mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Nah, dan hukum mempelajari ilmu tauhid bagi orang tua, ya, adalah hal yang wajib diajarkan kepada anak-anaknya. Ya, mungkin sudah kita bahas di sebagian majelis yang lain ya. Ada ayat di surah Tahrim dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana kata Allah,
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Diperintah di sini oleh Allah. Asal perintah bermakna wajib. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya apa disuruh jaga keluarga dari api neraka, diri kita dan keluarga dari api neraka? Itu diterangkan oleh para sahabat. Ya. Dari Ibn Abbas misalnya, beliau berkata dari penafsiran ayat itu, ya, larang mereka dari kemungkaran-kemungkaran, hal-hal yang diharamkan dalam agama, dan perintah mereka kepada ketaatan. Ya. Itu dari penafsiran Ibn Abbas. Larang mereka dari kemungkaran dan perintah mereka kepada ketaatan. Kemudian juga sebagian sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, kata beliau, ajari mereka ilmu agama, kebaikan. Ya. Ajari mereka kebaikan atau ilmu agama. Yang dari cara-cara seorang ayah atau ibu yang diharapkan dapat menjaga keluarganya dari siksaan api neraka, diri dan keluarganya dari siksaan api neraka. Ya. Dan tentunya seorang orang tua itu dia tidak mau lihat dirinya dan keluarganya jatuh dalam api. Ya, sekarang mungkin dosa dulu api neraka ya. Api dulu di dunia ini. Ada misalnya rumah yang terbakar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ya, ada kebakaran atau ada sesuatu yang terbakar atau ada api yang kecil misalnya. Itu mungkin dia tidak ada orang tua yang suka anaknya itu dekat-dekat ke situ, atau dia jatuhkan dirinya ke dalam api tersebut. Ya. Nah, ini baru api di dunia. Api di akhirat itu lebih besar. Ya. Lebih panas. Ya. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahanam itu lebih besar panasnya. Ya, dan diterangkan di hadis-hadis neraka jahanam itu adalah 70 kali lipat dari besarnya api di dunia ini. Nah, satu aja di dunia sudah membakar. Ya. Apalagi kalau dia dilipat menjadi 70 kali lipat. Ya. Sehingga berubah warnanya ketika itu. Ya, menjadi warna hitam. Itu warna dari api neraka. Nah, mungkin di antara bentuk dari perintah Allah untuk kepada para kepala keluarga, ayah atau ibu misalnya, untuk mengajari anak-anaknya ilmu agama, kebaikan, ya, mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu satu ayat saja ya. Ada juga ada hadis dalam masalah ini, diterangkan dalam hadis yang sahih dari riwayat yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap kalian akan diminta pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Ya. Kalau dia seorang kepala negara misalnya, fal imamu alladhi amama an-nas, ya, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kalau dia seorang imam, seorang kepala negara, penguasa yang diwakilkan oleh Allah untuk menguasai manusia, maka dia pemimpin dan dia akan ditanya nanti akan apa yang dipimpin. Ya. Farrajulu ra'in an ahli baitihi. Ya. Dan seorang lelaki juga adalah pemimpin pada keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan dia akan ditanya akan apa yang dia pimpin. Ya. Jadi tidak ada kata-kata mau lepas dari tanggung jawab. Ya. Silakan dia hidup di dunia ini. Mau dia
perhatian kepada agama atau tidak, Allah akan tanya dia nanti pada hari kiamat tentang apa yang dia pimpin. Dan mungkin dari ayat dan hadis penjelasan tentang kewajiban itu. Ya. Itu kan ada hadis juga yang lain ya tentang masalah perintah salat. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin wadribuhum fil ashr." Ya. Perintahlah anak-anak kalian untuk salat. Jadi semua di lafaznya perintah ya. Sedangkan mereka masih berusia berapa? 7 tahun. Dan kalau belum salat di usia 10 tahun maka dipukul. Pukullah ketika mereka sudah berusia 10 tahun belum salat. Ya. Itu dari perintah-perintah dalam hadis. Penjelasan tentang wajibnya seorang orang tua itu untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Dan pendidikan yang paling utama yang diterapkan, yang diajarkan pada anak-anak adalah tauhid. Ini hendaknya diajari sebelum diajari iqra. Ya, baca Al-Qur'an. Itu metode para sahabat ya dalam mempelajari ilmu di sisi Nabi SAW ketika itu. Diterangkan oleh sebagian sahabat di mana mereka itu adalah anak-anak muda ketika itu. Ya, baru tumbuh. Maka mereka berkata, "Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an." Kami itu mempelajari dulu keimanan sebelum mempelajari Al-Qur'an. Jadi Nabi ajari mereka apa itu keimanan, apa itu tauhid, ya, apa itu akidah sebelum mereka mempelajari Al-Qur'an. Nah, tatkala mereka sudah mempelajari keimanan tadi itu, tauhid, baru mereka mempelajari Al-Qur'an, fasdadna bihi imana. Maka bertambahlah keimanan kita. Bertambahlah keimanan kita. Itulah dari metode ya, belajar ya dari para sahabat. Dan panutan kita adalah Nabi dan para sahabatnya. Ya, kita contoh bagaimana cara mereka belajar agama. Seperti itu. Ya. Dan anak-anak itu biasanya kalau mereka ingin diajari, walaupun mereka belum tahu baca bahasa Indonesia misalnya atau bahasa Arab, mereka itu anak-anak biasanya lebih peka dalam masalah pendengaran, ya, dalam masalah pendengaran. Mereka hanya cukup mendengar saja. Ini sudah bisa diajari ya, walaupun dia masih usia 2 tahun misalnya sudah bisa. Ya. Dan yang paling bagusnya itu bentuknya diberi pertanyaan. Ya, ada yang ditanyakan, kemudian dia jawab dengan ringkas begitu. Ya. Walaupun mungkin dia belum tahu apa itu maknanya soal yang ditanya itu, tapi lisannya sudah terbiasa sebut. Nah, ketika dia mulai mumayyiz misalnya di usia misalnya 6 tahun, 7 tahun, itu kan dia sudah bisa bedakan nanti makna-makna kata-kata begitu kan. Ya, walaupun di usia-usia sebelumnya sudah dia bisa bedakan juga ya. Ketika disuruh misalnya kan, ambil ini, ambil itu kan dia sudah bisa. Kadang kan kalau anak-anak masih usia 2 tahun, ya, atau 3 tahun, ya, itu sudah mulai bisa memahami. Dan cara yang paling bagusnya kayak tadi, itu diajari tauhid dalam bentuk tanya jawab, ya, dalam bentuk apa? Tanya jawab. Dan di buku yang kita akan ajarkan ini ringkasan, ini ada sekitaran 80 dari soal jawab nanti ya, yang kita akan ajarkan. Ya mungkin tidak bisa kita ajarkan satu kali ya. Ya, kita ajarkan ringkas, mungkin beberapa soal setiap kali pertemuan. Ya, yang intinya itu kembalinya kepada materi usul ats-tsalatsa. Ya, 3 pondasi agama itu. Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di masalah mengenal Allah kita akan terangkan ada 30 soal di situ. Tanya jawab ringkas. Agar seorang anak itu dia mengenal Tuhannya. Ya, dia mengenal siapa yang dia sembah nanti. Ya. Itu ada 30 soal yang sudah kita tulis dan jawabannya juga secara ringkas. Jadi mengenal
agama Islam nanti kita akan terangkan ada 20 soal di situ. Ya, ada 20 soal. Ya. Di mengenal Nabi Muhammad SAW juga nanti akan diterangkan ada 30 soal. Ada sekitaran 30 soal jawab. Ya. Jadi semuanya ada sekitaran 80 soal jawab yang kita akan bahas nanti. Hanya ini mungkin tidak bisa kita terangkan sekali majelis ya. Nah, ilmu itu diambil sedikit-sedikit. Ya, berjalan berlalu seiring dengan bergantinya malam dan siang. Ya. Kalau mau instan bisa aja instan, tapi lebih banyak nanti yang tidak dipahami daripada yang dipahami. Baik. Maka ini sebagian pendahuluan yang kita akan jalani nanti insyaallah taala di pengajian kita kali ini. Jadi tadi yang pertama sudah kita terangkan tadi ya, tentang pentingnya wajibnya untuk mempelajari tauhid. Terkhusus ini untuk orang tua ya. Jangan dia mengajari anaknya baru dia tidak paham tauhid. Itu kan kurang nanti. Dia belajar dulu baru dia bisa paham. Nanti sudah kita baca ayat dan hadis dari perintah Allah ya kepada kepala keluarga orang tua untuk menjaga diri mereka dan keluarga dari siksa api neraka dengan cara diajari kebaikan, diperintah kepada yang ma'ruf dan dilarang dari perkara yang mungkar. Ya. Dan tadi sudah diterangkan juga dari metode, bagaimana metode para sahabat dalam mengajari, atau metode Nabi SAW dalam mengajari para sahabat. Ya. Nabi itu ajari dari pokok-pokok tauhid dulu, keimanan. Baru diajari Al-Quran. Baru diajari Al-Quran. Ya. Dipahami ya? Jangan sampai anak-anak tumbuh bisa baca Quran tapi tidak paham tauhid. Ini kan kurang namanya kan? Dia paham tauhid, dan kalau dia sudah bisa belajar, ya sambil jalan nanti insyaallah taala pelajaran Al-Qur'annya sehingga bertambah di situ keimanannya. Baik. Demikian pula orang-orang dewasa juga seperti itu. Ya, metode belajarnya sama juga seperti itu. Ya, dipelajari dulu pokok-pokok tauhid walaupun ringkas, baru dia belajar Al-Qur'anul Karim sehingga bertambah nanti keimanannya. Baik. Dan tadi sudah diterangkan di antara metode untuk anak-anak, ya kita di sini khususkan ya untuk anak-anak itu dengan bentuk tanya jawab. Itu lebih cepat mereka cerna dan mereka pahami. Baik. Dipahami ya? Baik, makin dari metode kita atau bentuk pelajaran kita nanti insyaallah taala di kajian kali ini. Dan nanti antum baca di diktatnya nanti ya, itu sudah kita kasih harakat. Nanti kita talqin, kita baca dan antum ikuti. Ya, nanti antum ikuti berapa kali. Nanti itu juga yang antum ajarkan nanti kepada anak-anak. Dipahami ya? Baik. Kita baca beberapa soal dulu untuk pertemuan kali ini, dan kita akan terangkan dari ilmu ringkas dari pembahasan setiap dari soal dan jawaban nanti ya yang kita akan kaji. Ya, di sini kita tidak terangkan ayat dan hadis ya, tapi semua yang kita tulis ini itu ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di buku-buku yang sudah diterangkan dari rujukannya. Nah, baik. Seperti yang pertama misalnya ya, lihat dulu yang pertama itu soal umumnya sebelum masuk di pelajaran pertama tentang masalah setelah dibawakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya kira sudah sering kita ulang ya. Dalam menulis buku itu usahakan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kemarin yang kita bahas sebabnya. Ada yang masih ingat? Sebab kenapa para ulama ya memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa? Ya, karena mencontoh Al-Quranul Karim. Setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah yaitu surah At-Taubah. Kemudian alasan yang kedua, mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ya. Ini sunnah Rasulullah. Ya, dalam menulis surat, mengirim surat kepada para raja ketika itu ya, atau di perjanjian-perjanjian. Nah, bahkan ini dari sunnah para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Sulaiman itu kan mengirim surat ke Ratu Saba, itu diawal dengan Bismillahirrahmanirrahim juga di awalnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, itu kebiasaan yang sudah berjalan dari para ulama salaf dari masa dahulu. Ya, dari masa dahulu. Itu sunnah ya, yang hendaknya dijaga. Baik. Kita lihat situ soal yang pertama. Ya. Nanti antum ikut ya. Kalau ada yang misalnya ada yang belum print mungkin bukunya, tapi nanti dikasih harakat saja mungkin. Ya. Mungkin tidak semua kita kasih harakat ya. Sebagian besar sudah kita kasih harakat ya. Ya, baik. Bisa kita baca di situ ya. Yang pertama di situ ini soal umumnya dulu ya. Dari pembahasan kita yang mewarnai dari buku ini. Ya. Jadi kalau ada S, sin di situ itu namanya soal. Ada jim, itu namanya apa? Jawaban begitu ya. Baik. Yang pertama di situ kita baca mal usulu ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Ya. Mal usulu ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Bisa diikuti? Hah? Saya baca pelan-pelan. Ya, di belakang juga ikut. Perempuan ya. Ini perempuan ini wajib ini. Ya, suaminya mungkin bekerja. Itu yang paling banyak di rumah itu anak-anak. Nah, saya baca pelan-pelan. Mal usulus salasatu. Bisa? Mal usulus salasatu. Ya, udah ya pelan-pelan. Mal itu kan disambung dia. Kalau dipisahkan ma al-usulu ats-tsalatsatu. Kita sambung saja supaya gampang diingat. Mal usulu ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Ini ditanya kepada anak-anak ya seperti itu. Ya. Biasa kan pakai bahasa Arab baru diterjemah. Mal usulus salasatu. Salah lagi. Coba diulangi. Mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Iya. Terjemahnya kan ada di bawah. Apa pondasi yang tiga yang wajib atas manusia untuk mengenalnya? Ini kan saya tidak perlu lagi talqin ya, untuk baca sendiri kalau terjemahannya. Yang saya talqin tadi itu hanya bahasa Arab saja. Baik. Hari jawab di situ ma'rifatul abdi rabbahu. Coba diikuti. Ma'rifatul abdi rabbahu. Ma'rifatul abdi rabbahu. Ya, wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi jawabannya. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pelan-pelan ya, dibiasakan begitu. Mungkin sekarang belum terbiasa. Tapi di rumah nanti diulang-ulangi. Ya. Mal usulul thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan tadi itu yaitu jawabannya pengenalan hamba terhadap Rabb-nya, ya, terhadap agamanya dan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini usul salasa ya. Saya kira mungkin sudah banyak yang sudah belajar ya.
Taib, 3 pondasi agama ini. Taib. Mungkin sekarang kita akan terangkan dalil sedikit ya tentang masalah ini. Ya, dalilnya tentang masalah usul salatah ini banyak ya diterangkan dalam hadis-hadis. Nah, dari antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. 3 pondasi diterangkan oleh Nabi di situ ya. Ini dari syarat manisnya keimanan, surga dunia. Jadi kalau seorang dia kenal Allah, dikenal agama Islam, dikenal Nabi Muhammad SAW, itu puncak kenikmatan dalam agama. Ya, yang menyebabkan dia akan istiqomah. Ya, paham ya? Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim tadi ya, dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada juga hadis yang lain yang menjelaskan juga tentang masalah usul salatah ini. Ya, itu kan dibaca di zikir pagi petang kan? Ya, siapa yang sering zikir pagi petang? Itu kan ada lafaz. Ya, lafaznya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya nabiyya. Ada sebagian lafaz lagi rasulah begitu. Dan diterangkan juga di dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini kata Nabi berkaitan dengan masalah doa setelah azan ya. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan setelah selesai, begitu maksudnya ya. Kemudian dibaca doa ini. Ini di antara doa setelah azan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, baru dia susul dengan apa? Raditu billahi rabba. Ya, tapi yang keduanya itu Nabi yang disebut. Ya, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Begitu. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, nah, semata, tidak ada syarikat baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah atau Muhammad dan Rasulnya, begitu kan? Baru dia baca itu. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Nabi sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Apa di situ keutamaannya kata Nabi? Kata Nabi SAW, ya, ghufirallahu dzambuhu, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya. Ini dari keutamaan ya. Orang yang dengar azan dia jawab dan dia baca doa tadi itu. Ya, gampang sering kita sebut doanya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Itu doanya di situ. Itu ada penyebutan juga kan tentang masalah usul as-salatah. Sudah 2 hadis ya. Hadis yang ketiga diterangkan tentang masalah alam kubur itu kan. Ya, itu diterangkan dalam hadis yang panjang ya, di dalam riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah mayat itu kan, kalau sudah dimasukkan di kuburan akan datang 2 malaikat kan. Ya, didudukan dia, ditanya 3 perkara itu. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya, ini semua ditanya kita nanti. Apakah dia muslim atau kafir? Yang kedua, madinuk, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuk. Di sebagian hadis dikatakan di situ,
man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian? Ya. Jadi kalau dia seorang yang beriman, yang mengenal Allah, dia akan jawab, Rabbi Allah. Ya, ditanya yang pertama, Rabbku adalah Allah. Ya, yang kedua, ma dinuk, apa agamamu? Dia akan jawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Kemudian yang ketiga, siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Dia jawab akan seperti itu, Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu pasti akan bisa dijawab ya. Walaupun dia tidak bisa tahu bahasa Arab di sini, misalnya di dunia ini. Tapi kalau dia kenal Allah, dikenal agama Islam, dikenal Nabi Muhammad SAW, ya, maka ini akan dimudahkan, nanti akan dijawab di alam kubur. Ya. Dan ini ilmu tidak bisa kita dapatkan hanya bersantai-santai ya di rumah. Dia harus belajar. Ya, didatangi majelis-majelis ilmu yang mempelajari 3 perkara itu. Nah, itu dari sebab keselamatan di alam kubur. Kalau tadi kan di dunia tadi ya, dia akan merasakan manisnya iman, kemudian dia akan diampuni dosanya. Di alam kubur, kalau dia kenal 3 perkara ini, 3 pondasi agama ini, maka dia akan selamat dari siksaan di alam kubur. Ya. Jadi jangan berharap mau selamat di alam kubur kalau dia tidak belajar 3 pondasi agama ini. Ya. Itu malaikat datang itu bukan dengan wajah yang cerah. Itu malaikat Munkar dan Nakir ya. Itu diterangkan dalam riwayat At-Tirmidzi itu. Kata Nabi, atahu malakani azraqani aswadani. Akan datang kepadanya 2 malaikat yang berwarna biru dan berwarna hitam. Jadi bukan malaikat berwarna putih bercahaya begitu, enggak. Sudah ditambah kegelapan di alam kubur, ditambah lagi gelapnya malaikat Munkar dan Nakir. Bertanya begitu. Kalau bertanya bukan bertanya dengan nada yang halus. Itu dengan fitnah. Diuji kita nanti. Nah, sampai di mana kita punya keimanan dan ilmu yang kita pernah pelajari di muka bumi ini. Ya. Dipahami ya? Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Itu aja 3 soal yang akan ditanyakan. Ya, di dunia mungkin bisa kita jawab ringkas, gampang. Tapi di alam kubur tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu bisa dijawab. Ya, tidak belajar, dikhawatirkan dia tidak akan bisa menjawab nanti di alam kubur. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau dia beriman, yang mempelajari 3 perkara ini, dia akan dimudahkan. Sebaliknya diterangkan juga di hadis, kalau dia orang yang kafir misalnya, atau dia orang yang berdosa, muslim dia tapi penuh dosa, ya, sebagian riwayat lain dikatakan orang munafik, ya, yang menampakkan keislaman tapi menyimpan kekafiran. Itu dia tidak akan bisa menjawab. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, maka dia akan menjawab ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu, kata dia. Saya hanya dengar manusia berkata sesuatu dan saya ikut-ikut mengucapkannya. Ya, dia pernah dengar di dunia disebut nama Allah. Tapi ketika di alam kubur dia tidak bisa ucapkan. Dia tidak bisa ucapkan kalimat itu. Walaupun ringkas, padahal ringkas. Tapi berat nanti lisannya di alam kubur. Ya. Sama juga yang kedua di situ ditanya, ya, ma dinuk, apa agamamu? Sama juga jawabannya, saya tidak tahu. Saya dengar manusia berkata sesuatu dan saya ikut-ikut mengucapkannya. Dia pernah dengar nama Islam mungkin di dunia ini, tapi dia tidak bisa ucapkan di alam kubur. Ya. Kemudian yang ketiga sama juga seperti itu, ditanya man nabiyuk, ya, atau siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Ya. Dia jawab juga sama seperti itu. Saya tidak tahu. Saya dengar manusia berkata sesuatu dan saya ikut-ikut juga mengucapkannya. Ini hati-hati ya. Di sini kata para ulama ada dalil juga dari bahayanya beragama karena ikut-ikutan orang. Ya, tidak ada manfaatnya di alam kubur. Nanti ya. Kalau dia ikut-ikut saja tidak ada manfaatnya. Dia harus pelajari agama itu. Ya. Dia harus pelajari bagaimana cara mengenal Allah, mengenal agama Islam ini, dan dia mengenal Nabi Muhammad SAW. Itu 3 dari sebab keselamatan. Dipahami ya? Baik.
Itu diantara juga dari dalil tentang masalah usul salasa ini kan. Baik. Satu hadis lagi kita tambahkan, di akhirat nanti juga seperti itu. Ya. Nah, diantara sebab seorang masuk ke surga itu tatkala dia memahami juga 3 pondasi agama ini. Ya, 3 pondasi agama ini. Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Ya, Nabi pernah berkata kepada sebagian sahabat, ini kalau sana salah itu Abu Sa'id Al-Khudri ya. Ya. Nah, kata Nabi SAW, ya Abu Sa'id, ya, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Ya, kata Nabi SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri, nah, siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka kata Nabi apa? Wajabat lahul jannah. Wajib atasnya surga. Baik. Sekarang mungkin kita akan kupas sedikit masalah ridho itu kan. Dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Dia ridho Islam sebagai agamanya. Dia ridho Muhammad sebagai nabinya. Maksudnya apa dia ridho itu? Ya, itu kata para ulama ketika dia kenal Allah. Ya. Tidak mungkin dikenal kepada seorang dia kenal kepada sesuatu kalau dia tidak ridho kepada sesuatu itu. Dikenal dulu. Ya. Bagaimana cara mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini ditanamkan ya. Di awal-awal seorang itu dia belajar. Baik dia orang dewasa ataupun anak-anak. Sama semuanya. Kita semua akan mati. Akan menjalani alam kubur dan akan kembali kepada Allah pada hari kiamat nanti di negeri akhirat. Dipahami ya? Jadi sebagian ayat hadis-hadis ya, penjelasan tentang masalah 3 pondasi agama ini. Baik. Jadi diulang-ulang itu tadi ya, itu soal umum kita yang kita akan kaji nanti. Ya, mal usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Dijawab tadi, ma'rifatul abdi rabbahu ya wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah diterangkan dari mana terjemahannya. Baik. Ya. Ini baru satu soal ya, soal umum kita yang kita akan kaji nanti insyaallah taala, rinciannya di sesi-sesi berikutnya insyaallah taala. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan dari pelajaran? Kalau tidak ada kita sambung beberapa soal lagi. Yang berapa sekarang? Bisa ada waktu sedikit lagi. Bisa kita baca beberapa lagi dari soal dan jawaban. Coba nyala lampunya, mana lampunya? Jangan gelap. Di Google Meet langsung aja lisan aja. Saya ada kecil sekali tulisannya kadang kalau di sini ya. Di luar tema nanti dulu ya. Ini luar tema. Tulis saja kalau mau ditulis. Ya bisa ditulis di chatnya nanti kita lihat nanti insyaallah taala. Baik. Seputar materi tadi, ada yang tanyakan? Yang kita bahas tadi? Ya kita belajarnya santai aja ya, santai. Terlalu tegang. Kita pandu sedikit-sedikit. Ya, bisa dibaca bahasa Arabnya, baca terjemahannya, dipahami. Ya, kita terangkan dalilnya 1-2 begitu. Baru kita pindah lagi kepada soal yang lain. Itu metode kita nanti insyaallah taala semuanya seperti itu. Baik. Bisa dipahami dari soal yang pertama, soal umumnya ya. Dan kalau sudah dipahami kita masuk di rincian pelajaran pertama di sini seputar mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Itu ringkas-ringkas saja ya. Dan nanti metode kita juga, antum nanti lihat juga di situ ya. Kadang ada soal jawab itu dia ringkas sekali. Ya, tapi kadang juga ada soal jawab dia agak panjang sedikit. Ya. Agak panjang sedikit ya. Itu nanti disesuaikan dengan anak-anaknya. Kalau anak misalnya masih umur 2 tahun, 3 tahun, bacakan aja soal-soal dan jawaban yang ringkas. Yang disebut 1 kata, 2 kata begitu. Adapun kalau dia sudah mulai masuk 5 kata di situ, nah itu kadang nanti di tahap berikutnya diajarkan. Ketika dia sudah mulai masuk mungkin umur 5 tahun ke atau 6 tahun. Jadi dicicil aja begitu, dicicil. Tidak semua langsung diajarkan ya. Ya. Nah, dan kita juga ini tulis ini tidak juga kita terangkan semua ya. Masalah ma'rifatullah itu luas sekali kalau mau dibahas ya. Tapi kita hanya ringkas di usul ats-tsalatsah saja. Di buku-buku beliau yang berkaitan dengan usul ats-tsalatsah. Ya, paham ya? Baik. Ya sekarang kita masuk misalnya contoh ya. Kita masuk di rincian sekarang di pelajaran pertama. Masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soal yang pertama di situ bunyinya adalah man rabbuk. Ya. Ini pertanyaan persis di alam kubur nanti seperti ini. Ya. Apa? Man rabbuk. Ya. Sekarang gampang ya? Mungkin sekarang gampang dijawab. Di alam kubur itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya. Banyak belajar, kita berdoa supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya baca ikuti dulu ya. Soal pertama sekarang, man rabbuk. Ayo, baca. Man rabbuk. Ya. Artinya kan di bawah sudah diterangkannya, siapa? Rabbmu. Jawabannya apa? Rabbi Allah. Ulangi. Rabbi Allah. Ya. Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ya. Ini soal pertama yang ditanyakan nanti di alam kubur seperti itu. Ya, jawabannya juga sama seperti itu. Rabbi Allah. Ya, di dunia gampang kita jawab ya. Itu sudah jawab tadi kan? Gampang dijawab. Ya, di alam kubur tidak semudah itu ya. Ya, kita banyak-banyak belajar, tanamkan dalam hati, diamalkan, ya, dan hidup di atasnya, supaya bisa dimudahkan nanti di alam kubur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dalilnya Allah itu adalah Rabb? Itu diterangkan di usul ats-tsalatsah ya. Bisa dibaca nanti di buku-buku beliau, usul ats-tsalatsah. Misalnya ada ayat di surah Ali Imran ya. Ayat berapa ini? Ayat 51 ya. Diterangkan oleh Allah di situ, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduh. Maka sembahlah Dia. Hada siratul mustaqim. Ya, ini adalah jalan yang lurus. Perhatikan tadi lafaz ayatnya, innallaha rabbi. Ya, wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Allah itu Rabb. Ya, Allah itu adalah apa? Rabb. Apa arti Rabb? Nanti akan diterangkan di soal yang kedua nanti insyaallah taala. Jelas paham dulu itu. Ya. Ini ayat yang pertama ya. Innallaha rabbi wa rabbukum. Ya. Fa'budu hadza siratal mustaqim. Ada juga ayat di surah Al-A'raf ayat 54. Ayat 54 bisa ditulis juga ya. Tentang dalil ini Allah adalah Rabb kita. Ya. Nah, di situ ada ayatnya diterangkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ya. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Jadi jelas itu dikatakan. Rabb kalian adalah Allah. Ya. Yang telah mencipta langit dan bumi sampai akhir ayat diterangkannya nanti kita akan baca. Baik. Ini aja 2 ayat ya tentang dalil bahwasanya apa? Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jelasnya surah Al-Fatihah. Kalau lebih jelasnya kan? Apa ayat pertama surah Al-Fatihah? Hah? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu yang dipakai juga oleh beliau di usul ats-tsalatsah ya.
Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Rabbnya alam semesta. Jelas ya? Itu 3 ayat ya, cukup saya kira mungkin. Tadi sudah kita baca di surah Al-Imran, ada ayat di surah Al-A'raf, dan juga ada di surah Al-Fatihah tentang dalil Allah itu adalah apa? Rabb. Baik. Sekarang apa itu arti Rabb? Itu soal yang kedua nanti yang kita akan terangkan. Ya. Dikatakan di situ soal yang kedua. Nah, itu ada wawunya ya, dihapus saja wawunya itu mungkin. Langsung aja ma'na Rabb. Ya. Ma'na Rabb. Ya. Apa makna nama Rabb itu? Ya, dikatakan di situ jawabannya Al-Khaliqu wal Maliku wal Mudabbiru wal Ma'budu. Ya, ini ringkasannya kita ambil dari usul salah semuanya. Ya. Apa makna nama Rabb? Makna nama Rabb tadi itu apa? Ya, kalau di terjemahan kita kan Indonesia apa kadang diartikan orang? Rabb. Tuhan. Itu terjemahan yang kurang ya. Ya, Tuhan. Kalau Tuhan itu kan dipakai juga oleh agama yang lain kan? Ya. Tuhan Bapa itu kan dipakai juga. Tapi dia bukan Rabb. Ya, dia bukan apa? Rabb. Itu kurangnya bahasa kita ya. Jadi jangan diterjemah Tuhan, paling bagusnya jangan terjemah Tuhan, tapi terjemah sesuai dengan maknanya, Rabb saja. Itu sudah bagus. Ya. Jadi kalau dikatakan Rabbnya langit dan bumi, semestinya seperti itu. Jangan usah disebut apa Tuhannya langit dan bumi, jangan. Bagus seperti tadi ya. Rabbnya langit dan bumi. Rabbnya al-alamin. Rabbnya alam semesta. Gitu ya. Nggak usah dibilang Tuhannya alam semesta. Karena lafaz Tuhan itu bisa dipakai kadang untuk orang-orang musyrikin kadang. Tapi kalau Rabb ini hanya untuk Allah. Ya, dipahami ya? Baik. Jadi soal yang kedua di situ, ma makna Rabb? Coba diikuti. Ma makna Rabb? Ya, apa makna Rabb? Itu ditanyakannya kepada anak-anak. Yang dijawab di situ. Maknanya adalah Al-Khaliqu wal Maliku wal Mudabbiru wal Ma'budu. Ya. Rabb itu artinya maknanya Al-Khaliq, yang Maha mencipta. Rabb kadang juga bisa diartikan Al-Malik. Ya, yang Maha menguasai. Ya. Rabb kadang juga bisa diartikan Al-Mudabbir, yang Maha mengatur. Paham ya? Dan kadang Rabb juga bisa diartikan Al-Ma'bud, yang Maha disembah. Yang Maha disembah. Ya. Yang lafaz yang terakhir itu yang paling pokoknya sebenarnya ya. Karena makna dari pertanyaan malaikat di alam kubur nanti itu, ketika mereka tanya nanti, man rabbuk, siapa Rabbmu? Itu maksudnya siapa yang kamu sembah? Ya. Siapa sesembahanmu begitu di dunia ini? Bukan diarahkan kepada yang mencipta, yang mengatur, menguasai. Kalau hanya ini maknanya, orang-orang musyrik itu paham semuanya. Ya. Orang musyrik diterangkan dalam Al-Quran ya. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Ya. Yang menguasai pendengaran, penglihatan, mereka jawab Allah. Yang mengatur segala perkara, mereka jawab Allah. Ini pahamnya orang musyrikin di masa dahulu kala. Ya. Itu yang dipahami oleh musyrik. Mereka paham yang mencipta itu adalah Allah, yang menguasai, yang mengatur. Ya. Tapi yang lafaz yang keempat itu yang mereka tidak bisa akui. Yang disembah semata itu hanyalah Allah. Ini yang mereka tidak mau akui. Dipahami ya? Baik. Jadi kalau dijawab tadi itu, ini kalimat yang mencakup semuanya. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Ma'bud. Rabb itu yang Maha mencipta, yang Maha menguasai, yang Maha mengatur, yang Maha disembah. Baik, saya ulang ya, diikuti. Al-Khaliqu, Al-Khaliqu wal Maliku wal Maliku wal Mudabbiru. Ini dikasih harakatnya kalau ada yang kurang. Wal Mudabbiru. Ya, wal Ma'budu. Wal Ma'budu.
Iya. Yang Maha mencipta, mengatur, menguasai dan yang Maha disembah. Baik. Ini makna Rabb. Ya, ayat-ayatnya sudah kita terangkan tadi, ya mirip dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Itu kan di antara ayat tadi sudah kita baca ya di surah Al-A'raf. Ya. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah mencipta, gitu kan? Langit dan bumi. Baik. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sungguh Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian, maksudnya yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Maka sembahlah Dia. Itu juga dalil tadi ya. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Dipahami ya? Maka sembahlah Dia. Artinya Allah itu yang disembah. Itu makna Rabb tadi ya. Ada juga ayat di surah Al-Baqarah ya. Saya tidak ingat ayatnya ayat keberapa, tapi di awal-awal surah Al-Baqarah itu diterangkan oleh Allah di perintah pertama dalam Al-Quran. Ya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Gitu ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ya, bukan dikatakan sembahlah Allah, tidak. Tapi dikatakan apa? Sembahlah Rabb kalian. Artinya Rabb itu adalah yang disembah, yang diibadahi. Jelas itu ya. Ini 3 ayat ya, ayat-ayat penjelasan tentang Rabb itu maknanya tadi itu yang sudah diterangkan. Ya, yang mencipta, yang mengatur, menguasai dan yang maha apa? Disembah. Jelas ini ya. Baik. Ini dulu saya kira mungkin 2 soal dulu ya. Insyaallah taala mungkin bisa cukup. Ya, masih banyak soal-soal yang lain nanti kita akan terangkan ya. Tapi mungkin waktunya ada cukup ya. Kita batasi sampai jam 5 saja insyaallah taala. Kita lihat mungkin ada pertanyaan, kita jawab insyaallah taala. Baik, segera itu dulu ya. Ini soal-soalnya diulang-ulang ya di rumah supaya nanti bisa diajarkan kepada anak-anak. Baik. Siapa tadi yang bertanya di sini? Silakan di belakang kalau ada yang tanyakan. Tulisannya kasih besar ya. Ini saya tidak bisa terlalu baca nih. Kecil sekali. Saya tidak bisa baca ya. Siapa tahu nanti kita lihat, kita kasih besar. Oh, ini materi lain ya, bukan materi yang dibahas tadi. Nanti kita jawab di grup saja insyaallah materi lain. Jadi sudah berapa soal yang kita lewati? Hah? 2 soal rincian, 1 soal apa? Umum. Baik, itu dulu ya. Ulang-ulang dulu. Saya kalau kita mau balap-balap bisa aja kita balap. Tapi sebetulnya antum tidak bisa ikuti. Nah, itu aja dulu. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di sesi berikutnya. Ini pengajian nanti tiap hari Ahad saja ya. Kalau tidak ada kegiatan kita talim di hari Ahad. Dan kalau misalnya ada pengajian pagi, kita mungkin liburkan dulu di hari Ahad. Baik. Di sini tidak ada yang tanyakan dari pelajaran tadi. Di belakang sesuai dengan materi saja ya kalau bisa. Kalau materi yang lain nanti kita lihat kalau bisa dijawab. Kalau tidak kita simpan dulu.
Jadi materi kita di sore hari ini sudah kita terangkan tadi. Apa itu usul salasa yang wajib untuk dipelajari? Jawabannya apa tadi? Mengenal Allah, agama dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua tadi sudah diterangkan masuk di rincian. Pelajaran pertama tentang masalah mengenal Allah, ya, tentang siapa Rob kita. Dijawab tadi apa? Rob kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari yang kedua, nah, apa makna Rob? Nah, tadi sudah diterangkan, Rob itu adalah yang Maha Mencipta, yang Maha Mengatur, Maha Menguasai, dan yang Maha disembah atau yang diibadahi. Itu dari kesimpulan pembahasan kita pada sore hari ini. Dan tadi sudah diterangkan dari beberapa mukaddimah dari buku yang kita kaji ini, ya. Ya, segera itu dulu mungkin ya dari majelis kita. Insyaallah taala cukup. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri majelisnya. Bisa juga nanti dikirim aja di grup ya. Kalau ada yang kurang dipahami, kirim aja di grup di kajian sudah disebar itu ya. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.